Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Widullah Fahmi dari kelas PSG semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemiskinan dan pendistribusian pendapatan untuk memenuhi salah satu tugas ekonomi makro Islam terapan. Langsung saja ke pembahasan. Di pembahasan ini ada dua bab, yaitu kemiskinan dan pendistribusian pendapatan. Pada bab kemiskinan, langsung saja ke bab kemiskinan, yaitu yang pertama pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan yaitu pada dasarnya diidentifikasikan dengan taraf hidup yang rendah. Dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana penghidupan penduduk ditandai oleh serba kekurangan, entah itu pangan, entah itu sandang pangan, papan, dan sebagainya. Nah, jika penduduk itu kekurangan sandang, pangan, kebutuhan pokok, ya, itu sudah bisa dikatakan penduduk itu mengalami kemiskinan. Nah, menurut Widodo 1997 menjelaskan bahwa konsep kebutuhan dasar selalu dikaitkan dengan kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan obsesi. Ya, obsesi itu ide merupakan obsesi bangsa, ide bangsa, dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya, tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Ya, intinya suatu kemiskinan itu harus diselesaikan oleh bangsa itu sendiri. Si bangsa Indonesia itu juga harus mengatasi penduduknya dari kemiskinan. Ya, seperti itu. Baik, yang kedua yaitu penyebab kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan diantaranya yaitu rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian, yaitu tidak bisa kemana-mana. Masyarakat itu tidak bisa kemana-mana, ya di rumah saja. Yang ketiga yaitu dampak kemiskinan. Apa saja dampak kemiskinan itu? Yang pertama, kriminalitas meningkat. Ya, kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas, bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Ya, beberapa kriminalitas itu yaitu perampokan, pencurian, begal, bahkan pembunuhan. Nah, kita lihat di negara kita itu sudah banyak terjadi. Selanjutnya, angka kematian yang tinggi. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya itu mendapatkan akses kesehatan yang tidak memadai. Hal ini disebabkan kurangnya gizi pada masyarakat tersebut, sehingga menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Selanjutnya, akses pendidikan tertutup. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Nah, hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan, membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Kita lihat di universitas Indonesia yang baik, yang besar-besar itu pada umumnya memakan biaya yang cukup besar. Kita bayangkan masyarakat miskin itu apakah dia bisa mampu untuk membayar SPP di suatu universitas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengangguran semakin banyak. Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Yang terakhir yaitu munculnya konflik di masyarakat. Rasa kecewa dan ketidakpuasan masyarakat miskin biasanya dilampiaskan dengan berbagai tindakan anarkis. Bahkan seringkali konflik bernuansa SARA timbul di masyarakat sebagai cara pelampiasan kekecewaan masyarakat miskin. Nah, selanjutnya memasuki bab yang kedua, yaitu distribusi pendapatan. Pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menurut ahli ekonomi adalah setiap kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen penghasil ke tangan konsumen seperti kita yang membutuhkannya. Ya. Pengertian distribusi pendapatan tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Dalam Islam, kekayaan dan pendapatan harus didistribusikan secara merata untuk mencapai keadilan
distribusi dan sosioekonomi yang didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Berbeda dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosioekonomi dan distribusi yang merata, ia tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan. Ia lebih disebabkan karena tekanan kelompok. Yang kedua, sektor distribusi pendapatan. Peran institusi dalam distribusi dapat dipahami melalui beberapa sektor berikut, yaitu sektor pemerintah, sektor publik. Sektor pemerintah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika pemerintah benar-benar berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar atau primer, sekunder maupun tersier. Atas dasar itu, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan pelayanan lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Yang kedua, sektor publik. Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil dari kerja seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun masyarakat. Dalam menciptakan keadilan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat kita semua untuk mewujudkannya. Dengan menyadari setiap individu dalam masyarakat membutuhkan individu yang lainnya, maka masyarakat bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya, namun juga untuk kepentingan orang lain. Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi, yang mana mempunyai tujuan. Di antara tujuannya itu adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Nah, moral yang paling penting dan efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan sosial nasional melalui prinsip kekayaan yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi. Oleh orang Islam diperintahkan untuk memerintahkan sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi. Selanjutnya, mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan si miskin, akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mensucikan jiwa dan harta. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Yang keempat, untuk membangun generasi yang unggul. Nah, distribusi ini sangat penting untuk membangun generasi yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Terakhir, itu untuk mengembangkan harta. Pengembangan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi spiritual yang didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sisi kedua yaitu sisi ekonomi. Dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktivitas. Daya beli dalam masyarakat akan meningkat. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kurang dan kritik sarannya, saya mohon tulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.